Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan dengan NIM 25111111103 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi wanita. Jadi sistem reproduksi wanita adalah salah satu sistem yang paling kompleks dalam tubuh manusia karena tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan sel reproduksi tapi juga mendukung proses fertilisasi, implantasi, perkembangan janin, persalinan, hingga laktasi. Selain itu, sistem ini juga sangat dipengaruhi oleh perubahan hormonal yang berlangsung secara siklik setiap bulannya, yaitu siklus menstruasi. Untuk memahami cara kerja keseluruhan proses reproduksi, kita juga perlu mempelajari anatomi setiap organ secara terperinci. Secara garis besar, sistem reproduksi wanita terdiri dari organ internal dan organ eksternal. Organ internal meliputi ovarium, tuba uterina, uterus, vagina, sedangkan organ eksternal meliputi seluruh struktur vulva, termasuk klitoris, labia, vestibul, dan perineum. Masing-masing organ tersusun atas struktur anatomi khusus yang dirancang sesuai fungsinya. Kemudian kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu ovarium atau indung telur. Ovarium itu merupakan sepasang organ kecil berbentuk oval yang terletak di dalam rongga pelvis. Ovarium dilekatkan oleh beberapa ligamentum, yaitu ligamentum ovarii proprium, ligamentum suspensorium ovarii, dan mesovarium, yang berfungsi menyangga dan menjaga posisinya. Ovarium memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi reproduktif dan endokrin. Fungsi reproduktifnya adalah menghasilkan ovum melalui proses pematangan folikel. Setiap folikel berkembang dalam korteks ovarium yang berisi folikel primer, sekunder, hingga folikel degrowth yang matang. Setelah ovulasi, struktur folikel akan berubah menjadi corpus luteum yang bertugas menghasilkan hormon progesteron. Bila tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan mengalami degenerasi menjadi corpus albicans. Fungsi endokrin ovarium sama pentingnya dengan fungsi reproduktif, karena ovarium adalah sumber utama hormon estrogen dan progesteron, serta hormon inhibin yang mengatur umpan balik ke hipofisis. Hormon-hormon ini berperan dalam perkembangan karakter seksual sekunder, pengaturan siklus menstruasi, dan persiapan uterus untuk implantasi. Kemudian materi selanjutnya itu adalah mengenai tuba uterina atau aviduk atau saluran telur. Tuba uterina adalah saluran sepanjang kurang lebih 10-12 cm yang menghubungkan ovarium dan uterus. Tuba terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada infundibulum, kemudian ampula, isthmus, dan pars intramuralis. Infundibulum merupakan ujung berbentuk corong yang memiliki struktur seperti jumbai kecil yang disebut fimbriae. Fimbriae ini berfungsi menangkap ovum saat dilepaskan dari ovarium. Kemudian bagian berikutnya itu adalah ampula. Ampula itu adalah bagian paling panjang dari tuba dan juga tempat paling sering terjadinya fertilisasi. Ampula memiliki lumen yang luas dan lapisan mukosa berlipat-lipat yang memudahkan pergerakan ovum maupun zigot. Isthmus, bagian yang lebih sempit dan lebih tebal dindingnya, berfungsi sebagai jalur transportasi zigot menuju uterus. Sedangkan pars intramuralis adalah bagian tuba yang menembus dinding uterus. Kemudian tuba uterina memiliki lapisan epitel bersilia yang bergerak secara ritmis untuk mendorong ovum atau zigot menuju uterus. Pergerakan ini juga dibantu oleh kontraksi otot polos dinding tuba. Dengan demikian, tuba tidak hanya menjadi saluran, tetapi juga membantu dalam proses transport gamet dan embrio awal. Kemudian yang berikutnya itu adalah uterus atau rahim. Uterus adalah organ berongga berbentuk seperti pir terbalik yang terletak di tengah pelvis. Uterus mempunyai 3 bagian, yaitu fundus, corpus, dan cervix. Endometrium itu adalah lapisan terdalam yang sangat responsif terhadap hormon estrogen dan progesteron. Endometrium itu mengalami perubahan siklik berupa fase proliferatif, sekretory, dan menstruasi. Pada fase tertentu, endometrium menebal untuk mempersiapkan implantasi. Bila pembuahan tidak terjadi, lapisan ini akan luruh sebagai darah menstruasi. Kemudian myometrium itu terdiri dari 3 lapisan otot polos yang sangat kuat dan elastis. Kontraksi myometrium sangat penting dalam proses persalinan untuk mendorong janin keluar. Selain itu, myometrium membantu menghentikan pendarahan setelah melahirkan dengan cara berkontraksi untuk mengompresi pembuluh
pembuluh darah. Kemudian lapisan paling luar yaitu perimetrium, merupakan lapisan serosa yang melindungi uterus dan mengurangi gesekan dengan organ sekitarnya. Baik, materi selanjutnya itu adalah mengenai cervix uteri. Cervix itu adalah bagian bawah uterus yang menonjol ke dalam vagina. Struktur cervix lebih fibrosa dibandingkan bagian uterus lainnya, sehingga lebih kokoh. Cervix menghasilkan mukus cervix yang dapat berubah viskositasnya sesuai fase siklus menstruasi. Pada masa subur, mukus menjadi lebih jernih dan cair sehingga memudahkan pergerakan sperma. Pada masa lain, mukus menjadi lebih kental untuk menghambat masuknya mikroorganisme. Cervix memiliki zona transformasi, yaitu area pertemuan epitel squamosa dan epitel kolumnar. Zona ini penting secara klinis karena merupakan lokasi paling sering terjadinya lesi prakanker, sehingga menjadi fokus utama ketika pemeriksaan pap smear. Kemudian selanjutnya adalah vagina. Jadi vagina itu adalah saluran muskular sepanjang sekitar 7-10 cm yang menghubungkan cervix dengan vulva. Struktur dinding vagina terdiri dari epitel squamosa non-keratin, lapisan otot polos, dan jaringan ikat. Epitel vagina dapat mengalami peregangan besar terutama saat melahirkan. Lingkungan vagina itu memiliki pH asam yang dipertahankan oleh bakteri baik yaitu Lactobacillus yang menghasilkan asam laktat. Kondisi ini berfungsi sebagai proteksi alami terhadap infeksi. Kemudian, selain sebagai saluran untuk persalinan, vagina juga menjadi jalur keluarnya darah menstruasi dan menjadi tempat masuknya sperma saat hubungan seksual. Kemudian ada vulva, atau vulva ini adalah organ eksternal. Jadi vulva itu mencakup berbagai struktur eksternal pada sistem reproduksi wanita. Mons pubis itu merupakan daerah berlemak di atas tulang pubis yang berfungsi sebagai bantalan saat aktivitas seksual. Labia majora dan labia minora adalah lipatan kulit yang melindungi struktur dalam, menjaga kelembaban, dan mengandung kelenjar minyak serta kelenjar keringat. Klitoris itu adalah organ erektil kecil yang sangat sensitif karena memiliki banyak ujung saraf. Klitoris itu memiliki fungsi utama dalam merespons seksual. Selain itu, vestibulum vagina adalah tempat bermuaranya uretra dan vagina, serta lokasi kelenjar Bartholin dan Skene yang berperan menghasilkan pelumas. Kemudian, vaskularisasi dan inervasi. Vaskularisasi dan inervasi. Organ reproduksi wanita itu mendapatkan suplai darah dari arteri uterina, arteri ovarica, dan arteri vaginalis. Suplai darah yang kaya ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan endometrium, proses kehamilan, dan penyembuhan pasca persalinan. Inervasi sistem reproduksi itu berasal dari plexus hypogastricus, nervus pudendus, dan cabang-cabang lain dari sistem saraf otonom, serta saraf-saraf ini juga berperan dalam sensasi seksual, kontraksi otot polos, dan juga kontraksi fungsi pada alat-alat reproduksi lainnya. Baik, kemudian kita akan beralih ke materi yang selanjutnya sekaligus materi yang terakhir, yaitu alur dari reproduksi secara keseluruhan. Siklus reproduksi itu dimulai dari pematangan folikel dalam ovarium. Ketika folikel dominan mencapai maturitas, ovulasi terjadi dan ovum dilepaskan. Fimbriae tubae menangkap ovum tersebut dan mendorongnya menuju ampula. Jika sperma bertemu ovum di ampula, fertilisasi terjadi dan zigot terbentuk. Zigot kemudian bergerak menuju uterus dan berimplantasi di endometrium pada hari ke-6 sampai hari ke-7 setelah fertilisasi. Jika fertilisasi tidak terjadi, corpus luteum mengalami segresi. Kadar progesteron turun dan endometrium akan luruh sebagai menstruasi. Mungkin sekian presentasi dari saya dan juga penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf.
maaf. Sekian presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.